Ya, pendidikan cinta tanah air, cinta pada bangsa tadi saya udah katakan. Harus dimulai dari lingkup terkecil si anak, dari rumah tangga, dari rumah ke sekolah. Iya. Itu simpelnya kan seperti itu, dari orang tua sama dari gurunya. Dan itu nggak bisa sekonyong-konyongnya, tapi berkelanjutan. SD, SMP, SMA harus dididik berkesinambungan bahwa Pancasila itu apa, nilai-nilai perjuangan bangsa apa, nilai-nilai perjuangan historical itu apa. Makanya saya sih pengennya kurikulum kenegaraan, kurikulum sejarah, kurikulum tentang perjuangan itu diperbanyak, kurikulum mengenal bangsa itu diperbanyak. Dan itu kalau bisa dimulai dari PAUD bahkan, ya kan? Ya saya lihat sih di beberapa kurikulum PAUD sih jalan ya, maksudnya pengenalan dari kecil, bendera kita apa, merah putih, lambang kita apa, Garuda. Garuda itu ada sayapnya berapa, ada lambang sila-silanya apa. Nah saya pikir pendidikan yang dilakukan di periodisasi saya, mungkin periodisasinya Mbak atau Mas, saya nggak tahu nih kelahiran Bapak ya, tapi kayaknya seumuran nih. Hampir keluar tadi. Saya paling kecil kayaknya. Periodisasi yang dilakukan oleh guru-guru kita dulu sebenarnya cukup berhasil. Buktinya kita masih ingat lah nilai-nilai Pancasila gitu kan. Nah kemudian memang peran pentingnya adalah orang tua. Selain mengarahkan di sekolah, tentu dia memberikan arahan yang lain ya, untuk ikut pramuka deh lo, ikut ini deh, ikut ini. Nilai-nilai Pancasila itu memang harus keluar dari rumah sendiri. Nah masalahnya kalau di dalam rumahnya sudah kita tahu kesibukan orang tua, kedua orang tua kita, ini memang satu step dia untuk mengenal kecintaan tanah air dia agak berkurang. Tentu spot berikutnya adalah sekolah. Nah inilah yang saya pikir peran sekolah ini menjadi kunci untuk mendidik anak ini jangan sampai seperti yang dikatakan oleh veteran-veteran tadi. Dan memang kita juga tidak menyalahkan penuhnya terhadap anak, karena memang arus globalisasi ini kencangnya luar biasa. Betul sekali. Ya, kita nggak bisa. Kalau kata Gibran, anak kamu itu ya bukan anakmu, dia anak zaman. Kamu boleh mengarahkan, tapi tidak bisa mengatur dia. Kan, gitu. Betul. Yang ini tidak bisa kita desain si anak harus paham gini-gini. Tapi memang kita bentuk dia dari awal untuk cinta tanah air itu bisa. Tergantung memang perannya orang tua dan sekolah. Karena kalau udah mengakar itu ya Bang ya, lebih sulit untuk, mungkin bisa, tapi setidaknya sudah lebih bisa menseleksi mana yang dia bisa ikutin, mana yang dia bisa memilih untuk tidak terhasut. Sebetulnya kan kayak gitu. Budaya dan pendidikan itu, nilai-nilai itu memang sudah ditanamkan dari sekarang. Begitu. Kemudian peran-peran media juga ya, misalnya kalau timnas Indonesia main bola itu kan kesannya kita bangga banget sebagai orang Indonesia kan. Itu juga harus ditumbuhkan kalau Indonesia juara Olimpiade, padahal cuma juara SEA Games tapi kan hebohnya luar biasa. Di situ datang ke stadion, anak-anak bawa nonton timnas gitu kan, kesannya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Wah gila, wah bangga banget lawan Argentina, kita bawa anak kita kan seneng banget dia sebagai orang Indonesia gitu. Nah hal-hal ini kan halnya munculnya dari keluarga. Nah, jadi kuncinya memang keluarga dan sekolah untuk menumbuh kembangkan sikap cinta tanah air, patriotisme, bela bangsa itu memang harus lahir dari dua itu, rumah dan sekolah. Kalau Sam sudah mulai belum menanamkan nilai itu, berarti Sam sebetulnya kalau dari kita tuh udah mulai punya waktu bawa anak-anak tuh ke museum. Iya, mungkin karena memang dulu ya betul, dulu ada karya wisata seperti itu kan, datang jalan-jalan ke museum lah, ke Monas lah, itu mungkin sudah salah satu cara untuk menanamkan cinta tanah air, tidak hanya dari orang tua mungkin, tapi dari sekolah-sekolah yang tempat kita mengemban ilmu untuk cinta tanah air, mungkin itu salah satu caranya ya. Tapi memang di umur 78 ini kita tahu ntar lagi sudah masuk tahun politik ya. Dan kita sebagai pemilih anak muda ya, sebagai pemilih terbanyak dengan hampir 60% ya kalau nggak salah ya. Lebih dari 60 ya. Tantangan apa sih terberat yang akan dihadapi oleh kaum muda mulai dari nanti kapan ya? September ya? September sampai nanti pas pemilihan hari Valentine. 14 Februari itu dilaksanakan. Terlebih dengan kita, kalau kemarin kita belajar soal yang sudah terjadi, kita sempat terpecah gitu ya, karena
Politik identitas seperti itu. Apa yang menjadi tantangan Bu di ulang tahun kita yang ke-78 dan tahun depan rencananya kan kita akan 17-an di IKN seperti itu kan. Jadi biar transisinya pun tidak seperti yang sebelumnya yang diawali atau mungkin didasari dengan kebencian satu dengan yang lain. Tantangan terbesar bagi anak muda menghadapi politik ini ya apatisme politik dari anak muda itu sendiri. Nah, yang paling banyak golput itu anak muda loh. Memang kita pada segmentasi yang besar, tapi yang golput juga anak muda. Nah, ini yang menjadi tantangan besarnya anak muda dalam menghadapi peta politik 2024. Jangan sampai suara-suara anak muda ini hanya dipakai untuk kepentingan orang-orang tua. Gitu. Nah, ini yang menjadi kendala sih, masalah besar itu. Jadi pekerjaan besar kami, anak-anak muda yang berkecimpung di dunia politik ini adalah bagaimana meminimalisir apatisme anak muda terhadap politik. Kita ingin mengajak anak-anak muda ini sama-sama untuk bangun bangsa. Karena gini loh, kalau ada 10 juta anak muda yang masuk ke politik, sama ada 50 juta yang terjun politik, tentu outputnya akan beda. Memilih 10 juta anak muda jadi politisi hebat di DPR sama 50 juta kan beda. 50 juta kan lebih banyak nih. Lebih banyak sumber daya manusia yang masuk ke politik, yang dipilih dari banyak. Segmentasinya lebih luas. Tentu akan menghasilkan kualitas yang bagus juga. Kualitas anak muda yang nanti ketika duduk di parlemen, dia akan lebih baik dan memperjuangkan bangsanya lebih militan. Semangat mudanya ada. Nah ini bagaimana tugas dari partai-partai politik untuk tidak hanya menjargonkan anak muda. Sekarang ini banyak partai politik bilang kami partai anak muda, kami partai anak muda. Tapi itu jargon hanya untuk menarik suara muda. Tapi tidak pernah menonjolkan anak-anak mudanya. Tidak menjadikan mereka subjek justru. Tidak pernah dia menampilkan anak-anak mudanya untuk jadi jagoan di dapil-dapilnya. Ini kan masalah. Nah ini yang kita harapkan, partai harus berani untuk memunculkan anak-anak muda tampil di depan, tampil sebagai jagoan di partai-partainya. Karena kalau dia tampil sebagai jagoan, kemungkinan dipilih masyarakat ini lebih luas. Kesempatan-kesempatan ini yang kita ingin semua partai politik tidak hanya menjargonkan diri seperti anak muda, tapi juga harus betul-betul menunjukkan anak muda itu ada di layer terdepan yang diprioritaskan mereka untuk menjadi anggota parlemen. Dan Bang Effendi, kalau kita bicara juga mengenai kemerdekaan, dan tadi juga sempat kita bahas mengenai soal kebebasan dan lain sebagainya, yaitu tadi ketika di tahun politik kan kita punya preferensi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, perbedaan itu pasti selalu ada. Sementara kita menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin yang terakhir singkatnya begitu, Bang Effendi, bagaimana dengan perbedaan gitu kan ya, tapi tetap bisa menghargai perbedaan sehingga tidak memaksakan pilihan dia untuk orang lain. Itu kan bagian dari Pancasila yang kita latih sejak kecil tadi. Bagaimana kita menghargai pendapat sesama kita. Berbeda-beda pun, ya istilahnya kalau dalam pertandingan sepak bola 90 menit kita bertempur, setelahnya kita temenan, setelahnya kita saudaraan. Nah, menumbuh kembangkan bahwa kita ini satu nusa, satu bangsa, tidak perlu berdarah-darah hanya untuk kepentingan politik, bahwa yang kita junjung utama adalah kesatuan, kebersamaan kita sebagai rakyat Indonesia, dan bagaimana kita memajukan Indonesia di depan publik, di depan musuh kita ini di luar, bukan saling kita sendiri. Nah ini perlu memang pendalaman-pendalaman yang saya bilang tadi akan didapat dalam organisasi-organisasi tadi. Saya pikir sebagai sesama anak bangsa, ya kita boleh berdebat dalam hal ideologi, kita boleh berdebat apapun, tapi kita boleh berdebat soal NKRI dan Pancasila. Baik. Itu harga mati. Tidak boleh berdebat mengenai NKRI. Bang Effendi, terima kasih sudah bergabung pada kami sore hari ini, bersama-sama menikmati jalannya prosesi penurunan bendera. Salam sehat selalu, Bang Effendi. Happy 78 tahun. Happy 78 tahun. Merdeka lah pokoknya. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Bang Effendi.